kelas 5, apa kabar? Nama budaya. Nah, hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Buddha. Nah, tentunya kelas 5 sudah tahu ya dengan Teacher Oni ya. Jadi sudah tidak perkenalan lagi ya. Nah, Teacher Oni akan mengajar materi pendidikan agama Buddha. Nah, kalian boleh persiapkan bukunya, buku panduan Pasiko. Ya, semua sudah punya ya bukunya ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi yang pertama dulu. Di minggu pertama kita materi dulu ya. Jadi tidak ada tugas untuk kalian. Jadi kita akan membahas tentang materi dulu. Nah, boleh disimak baik-baik ya. Nah, untuk materi yang pertama kita ada materi tentang kehidupan Petapa Gotama. Nah, di materi pelajaran yang pertama ini ada banyak bagian-bagiannya ya. Yang bagian pertama kita akan bahas materinya tentang masa awal ketapaan. Kalian boleh buka bukunya halaman 6, 7, dan 8. Kalian boleh buka bukunya. Ya, nanti di rumah juga dibaca kembali materi yang disampaikan oleh teacher. Ya. Nah, materi yang pertama tentang masa awal ketapaan. Nah, masih ingat ya gimana sih kisahnya? Pangeran Siddhartha Gautama pergi meninggalkan istana pada waktu itu. Nah, jadi setelah meninggalkan istananya kerajaan Kapilavastu pada waktu itu, Pangeran Siddhartha Gautama ini memutuskan untuk menjadi seorang petapa. Ya. Nah, beliau meninggalkan istananya dengan meninggalkan seorang istri dan anaknya yang baru lahir pada waktu itu. Nah, setelah Pangeran Siddhartha Gautama diantar oleh kusirnya, Pangeran Gautama mengganti pakaiannya yang bagus pada waktu itu. Jadi pakaian Pangeran Siddhartha Gautama ini sudah tidak memakai pakaian yang bagus lagi. Nah, beliau memakai pakaian yang sangat-sangat sederhana. Nah, kemudian beliau memotong rambutnya yang panjang. Nah, pasti sudah pernah dengar ya ceritanya ya. Nah, jadi beliau memotong rambutnya yang sangat bagus pada waktu itu, sangat panjang. Nah, dipotonglah pendek pada waktu rambutnya ya. Nah, kemudian ia memulai kehidupan tanpa dilayani oleh pelayan, tanpa makanan lezat, tanpa memakai pakaian yang bagus, ya, tidur di kasur yang empuk, kemudian tanpa hiburan dan lain sebagainya. Beliau memulai kehidupan yang sangat sederhana untuk menjadi seorang petapa. Nah, kemudian ia menjalani pertapaannya dengan sungguh-sungguh, ya, kemudian menjaga ucapan dan perbuatannya dengan sangat baik. Kemudian beliau berjalan menuju Rajagaha, dan di sana di Rajagaha ada seorang raja. Namanya Raja Bimbisara. Raja Bimbisara. Nah, Raja Bimbisara ini sangat terkesima oleh Pangeran Gautama. Nah, karena raja melihat bahwa Pangeran Siddhartha Gautama ini sepertinya bukan dari orang yang sederhana sepertinya, ya, menurut Raja Bimbisara, bahwa dia keturunan bangsawan. Maka dari itu Raja Bimbisara ini mempunyai niat untuk menjadikan Pangeran Siddhartha Gautama ini sebagai prajuritnya pada waktu itu, ya, untuk menjadi pengikutnya pada waktu itu di kerajaan Rajagaha. Akan tetapi Pangeran Siddhartha Gautama menolaknya, ya, beliau menolak ajakan Raja Bimbisara untuk bergabung di kerajaan Rajagaha, ya. Jadi Pangeran Gautama pergi meninggalkan Rajagaha. Nah, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya. Nah, kemudian beliau bertemu dengan guru yang sangat agung, namanya Alara Kalama dan Udaka Ramaputa. Akan tetapi beliau ini berguru dulu dengan Alara Kalama, ya, guru yang pertama. Guru yang pertama adalah Alara Kalama. Nah, beliau berguru dengan Alara Kalama ini, kemudian
beliau masih belum paham ya tentang apa yang dijelaskan oleh Alara pada waktu itu. Jadi Pertapa ini masih bingung apa sih yang disampaikan oleh Alara ini, beliau tidak paham. Nah kemudian beliau memutuskan untuk melakukan perjalanan kembali dan beliau bertemu dengan gurunya yang kedua, yaitu Udaka Ramaputa. Nah, Udaka Ramaputa ini adalah guru beliau Pertapa Gautama yang kedua. Nah, pada waktu itu. Nah, akan tetapi setelah berguru dengan gurunya Udaka Ramaputa, Pertapa Gautama mengalami hal yang sama di hal yang pertama ini. Beliau belum menemukan apa yang ingin dia temukan pada waktu itu, yaitu tentang berhentinya nafsu, kemudian keheningan, kecerahan. Maka dari itu, beliau memutuskan untuk meninggalkan gurunya yang kedua, yaitu Udaka Ramaputa, dan memilih untuk melakukan perjalanannya kembali. Ya, tuh. Nah, mungkin materi ini saja yang dapat teacher sampaikan pada materi minggu ini, dan minggu ini tidak ada tugas, jadi teacher hanya menyampaikan materi saja. Nanti di rumah kalian boleh baca kembali bukunya. Ya, mungkin itu saja yang bisa teacher sampaikan. Teacher akhiri, selamat pagi, namo buddhaya.